Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fiona, Gihon, Isan, Adit, Dero, dan Rania akan membahas salah satu CSS framework, yaitu Bulma. Ketika kita mengembangkan sebuah web, framework itu memudahkan dalam pengembangan suatu aplikasi web yang berjalan secara cepat dan efisien. Framework itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada front end dan back end. Nah, si CSS ini merupakan salah satu front end framework yang dimana berfokus pada visual website atau yang langsung berinteraksi dengan user. Banyak framework yang dapat digunakan untuk dalam styling web. Contohnya yang dijelaskan pada kelompok lain. Namun, yang akan dijelaskan secara mendetail itu adalah Bulma CSS Framework. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas pada video ini, yaitu teman-teman nanti akan dijelaskan apa itu Bulma, kenapa sih harus Bulma, instalasi kodenya, membuat header, bar navigasi, dan footer dengan Bulma, implementasi Bulma pada page 03A atau tabulasi, yang terakhir ada implementasi Bulma pada page 03C atau form. Adapun kenapa video ini dibuat, diharapkan teman-teman dapat memahami komponen-komponen Bulma dalam merancang tata letak halaman web dengan cepat dan efisien. Tentu, teman-teman juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan situs web yang menarik, responsif, dan mematuhi praktik desain modern terkhusus menggunakan framework Bulma. Mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk memahami implementasi Bulma pada page 03A dan page 03C. Tetapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan Bulma. Oke, kita kenalan dulu yang namanya Bulma langsung dari websitenya nih. Dilansir menurut website bulma.io, Bulma merupakan CSS framework yang modern yang tentu digunakan dalam styling web. Bulma kategorinya gratis, teman-teman, open source, yang dimana menyediakan komponen-komponen front end yang udah siap pakai, yang tentu bisa dikombinasikan agar dapat dibuat web yang tampilannya responsif. Bulma itu tidak memerlukan pengetahuan CSS yang intermediate lah gitu ya. Lalu kelebihannya apa sih dari Bulma ini? Yang pertama pasti stylingnya itu akan 100% responsif, dimana Bulma memang ditujukan dalam mobile first framework, tapi styling dari Bulma juga bisa digunakan dalam tablet, desktop, widescreen, dan full HD. Lalu yang kedua, modular atau hanya dapat menginput yang sesuai kebutuhannya aja. Jadi nggak semuanya styling dari Bulma itu harus diimplementasikan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Lalu yang ketiga, modern. Dari Bulma ini dia difasilitasi dengan Flexbox, yang dimana disesuaikan dengan layout dari webnya itu, jadi dapat dikatakan fleksibel. Lalu sudah dikatakan tadi bahwa Bulma itu free. Lalu bagaimana sih caranya kita menginstalasi Bulma ini dalam code editor HTML kita? Simak penjelasan berikut ya. Oke, kita akan menginstalasi Bulma pada code editor HTML kita. Kita bisa klik bagian docs atau dokumen yang telah disediakan oleh Bulma. Lalu kita pergi ke overview dan start with Bulma. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk styling dengan Bulma, kita hanya membutuhkan satu CSS saja gitu. Wah, keren banget gak sih? Nah, untuk instalasinya kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan file atau dengan package. Untuk kali ini kita akan menggunakan cara dengan menggunakan file, yaitu dengan langsung merujuk pada link dari .css-nya itu. Nah, teman-teman di sini sudah disediakan oleh Bulma, lalu teman-teman tinggal mengcopy saja bagian HTML link dari .css yang sudah disediakan oleh Bulma. Teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Bulma juga dari sini ke link page dari code editor teman-teman gitu.
Namun kita akan menggunakan ini aja, lalu kita akan pergi ke code editor kita. Untuk kali ini saya akan menggunakan IDE VS Code Studio. Nah, di sini kan masih kosong teman-teman. Tentu kita harus membuat kerangka dasar dari HTML-nya itu sendiri kan. Untuk kali ini kita akan menggunakan HTML5. Setelah kerangka dasarnya jadi, kita namain dulu ini untuk page 03A. Untuk link yang sudah di copy tadi kita akan tempel di bagian tag head dan setelah tag title. Nah, sebenarnya tujuan dari menunjukkan link ini dalam HTML kita itu buat apa sih gitu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa dalam keunggulan Bulma itu ada modular atau menggunakan sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini link ini sudah memfasilitasi styling CSS teman-teman. Jadi di sini Bulma sudah menyiapkan styling web dan kita hanya menggunakan sesuai kebutuhan kita pada tag setelah body ini. Jadi kita hanya memanggil kelas-kelas yang kita butuhkan untuk kebutuhan web saja. Nah, coba kita sekarang buat bagian navigasi barnya deh, agar memudahkan pemahaman teman-teman gitu. Oke, kita akan membuat bar navigasi, tapi sebenarnya kelas-kelas yang digunakan dalam styling CSS bar navigasi itu apa aja sih? Kan kita nggak tahu ya. Nah, kita bisa membuka website yang bulma.io tadi. Nah, dari website ini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini sudah disediakan CSS library-nya, ada kolom, ada elemen. Karena kita ingin membuat bar navigasi, kita akan membuat dalam komponen yaitu navbar. Nah, di sini ada deskripsinya bahwa navbar itu mensupport image, link, button, dan drop down. Coba kita lihat ke bawah. Di sini juga sudah disediakan template untuk bar navigasi teman-teman. Jadi di sini jika teman-teman menggunakan kode ini, maka nanti tampilan website teman-teman akan muncul untuk bar navigasi yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan hanya sebagian atau subbagian dari bar navigasi aja, teman-teman bisa lihat ke bawah dan bisa mengimplementasikan bagian-bagiannya saja gitu, kayak diimprovisasikan saja. Contoh, kita ingin menggunakan navbar brand. Navbar brand itu apa sih? Navbar brand itu menggunakan sisi kiri dari bar navigasinya aja teman-teman. Nah, misalkan di sini ada logo dan judul logo gitu misalkan. Nah, di sini judul logo dan logo itu berada di sebelah kiri karena kita menggunakan kelas dari navbar brand gitu. Coba kita terapkan dalam bar navigasi kita ya. Oke, kita di sini sudah membuat navigasi barnya ya teman-teman. Nah, coba aku jelasin dulu secara singkat. Nah, di sini kita menggunakan tag nav yaitu untuk membuat bar navigasi, dimana menggunakan kelas navbar isPrimary. Untuk isPrimary-nya ini ditujukan untuk mengatur background dari navbar ini berwarna hijau muda. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa menggunakan navbar brand itu digunakan untuk memposisikan dari logo dan judul logo ini di sebelah kiri. Nah, yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan logo sesuai kemampuan kita lah, dan judul dari bar navigasi yang kita inginkan gitu. Coba deh kita lihat bahwa ini tuh logonya tidak simetris ya, kayak tidak proporsional. Lalu karena dalam CSS ini tidak bisa menggunakan
tinggi dari image secara otomatis, kita harus menggunakan style dari luar menggunakan kode berikut. Nah, agar dari logo dari ini proporsional, kita bisa menggunakan style bantuan dari tag head gitu teman-teman. Kita buat secara manual, yaitu dari kelas navbar item, lalu kita sesuaikan agar lebih proporsional dari logonya. Coba kita refresh. Nah, ini udah lumayan proporsional lah dari sebelumnya gitu. Kita lanjut. Biasanya dalam kode atau dari bar navigasi kan di sini ada menu-menu ya. Nah, dari Bulma sendiri itu disediakan teman-teman. Karena tadi untuk brand itu berada di sebelah kiri bar navigasi, maka untuk navbar menu itu akan memunculkan menu-menu yang ada di bar navigasi di sebelah kanan. Coba kita implementasikan pada page 03A. Nah, kita sudah membuat kelas dari navigasi bar menu, yaitu nanti akan memunculkan di sebelah kanan. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah, kan di sini sudah muncul ya teman-teman, di sebelah kanan. Tapi kalau misalkan dalam kasusnya style layoutnya ini lebih kecil, itu akan mempengaruhi dari bentukan menu ini teman-teman. Contohnya layout dari web itu kecil. Nah, segini aja menunya sudah hilang gitu. Lalu bagaimana kita ingin menetapkan gitu menu-menu ini agar tidak hilang gitu. Nah, teman-teman, di bagian kelas dari navbar menu kita bisa menambahkan is active. Agar apa? Agar navbar menu itu tetap berada di dalam layout web. Contohnya coba kita sesuaikan layoutnya. Nah, ketika kita mengecilkan dari tampilan web kita, itu navbar menu yang sebelumnya hilang, ketika kita mendapatkan is active itu tetap memunculkan di sini teman-teman. Jadi walaupun tampilannya kecil, navbar menunya tetap ada gitu. Tapi kan ini nanti akan mengganggu bentukan dari web kita ya. Bagaimana kalau kita menambahkan semacam drop down gitu agar tampilan web kita lebih estetik lah. Kita coba aplikasikan di page 03A ini. Oke, kita di sini sudah menambahkan styling baru dari Bulma, yaitu navbar burger. Navbar burger ini seperti drop down yang nanti di sini navbar menu ini akan minimize ke arah navbar burger ya. Cuman karena di sini masih tampilannya X, jadi kayak membutuhkan trigger yang disebut yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu tentang JavaScript. Nah, coba kita tambahkan JavaScript di sini untuk men-trigger navbar burger kita yang sudah kita buat gitu. Nah, coba kita refresh. Nah, ketika diklik itu akan men-trigger untuk meminimize navbar menu yang sudah kita buat teman-teman. Jadi tampilan dari web itu sudah bersih dari menu yang selalu aktif gitu. Jadi penggunaan navbar burger seperti itu. Oke, mungkin dari pembuatan header navigasi bar penjelasannya cukup sampai situ. Untuk selanjutnya tentang tabulasi, lalu untuk form dan untuk footer akan dijelaskan oleh rekan saya. Simak terus ya. Setelah membuat tombol navigasi, selanjutnya kita akan membuat tabel daftar komik, di mana hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat kelas kontainer. Di dalam Bulma, kelas kontainer digunakan untuk mengelompokkan konten ke dalam sebuah kontainer. Dalam hal ini, konten table dan judul daftar komik dimasukkan ke dalam sebuah kontainer. Kelas kontainer, pada bagian style kita set memiliki lebar, yakni 50%. Selanjutnya, kita membuat kelas PB6.
yang akan memberikan ruang tambahan di bagian bawah elemen dengan nilai 6. Kelas ini akan mengatur jarak antara bagian bawah elemen dan elemen berikutnya. Untuk membuat judul tabel, kita menggunakan kelas title. Ini adalah kelas Bulma yang digunakan untuk membuat teks menjadi judul. Kita juga menggunakan kelas PT2 untuk memberikan padding atau ruang tambahan di bagian atas elemen yang memiliki nilai 2, sehingga mengatur jarak antara bagian atas elemen dan konten di dalamnya. Lalu untuk memberikan warna pada teks judul tabel, kita menggunakan kelas #TextWarningDark. Dalam hal ini, teks akan memiliki warna gelap yang akan sesuai dengan warning yang telah ditentukan. Dalam konteks Bulma, warning ini merujuk pada salah satu dari 5 warna khusus yang digunakan untuk memberikan penekanan pada elemen atau informasi tertentu. 5 warna khusus ini ada primary, link, info, success, warning, serta danger. Misalnya warning kita ganti menjadi primary. Kita bisa lihat bahwa warna teks pada judul itu berubah menjadi warna biru. Warna primary ini adalah warna utama yang biasanya digunakan untuk menyoroti elemen utama atau tindakan. Berikutnya misalnya kita ganti lagi menjadi danger. Warna teks judul kemudian berubah menjadi merah. Danger ini biasanya digunakan untuk menunjukkan situasi berbahaya atau sebuah kesalahan. Lalu dark di sini itu untuk memberikan penekanan atau bold pada judul table. Jika kita hapus darknya, maka kita bisa lihat bahwa warna judulnya itu seperti memudar. Dan jika ditambahkan dark, akan kembali menjadi bold. Lalu kita isi judul dari table. Pada kali ini judulnya adalah daftar komik. Untuk membuat table, kita menggunakan kelas table yang digunakan untuk mengatur table pada Bulma. Table yang menggunakan kelas ini akan memiliki gaya standar Bulma. Selanjutnya adalah kelas isBorder yang akan memberikan garis batas pada table. Dalam hal ini, setiap sel akan memiliki garis batas. Lalu ada kelas isFullWidth yang merupakan kelas yang akan membuat table mengisi lebar penuh dari kontainer induknya. Lalu untuk membuat teks pada table berada pada pusat ataupun tengah, maka kita menggunakan kelas #Center. Berikutnya ada kelas isStrip yang digunakan untuk memberikan latar belakang bergaris-garis pada setiap baris table. Setelah membuat table, kita akan mengisi header dari table. Bagian ini merupakan kode untuk menginput header dari table. Kita menggunakan kelas #Center agar isi dari header table berada pada tengah-tengah kolom. Header table pada daftar komik ada nomor, judul, dan sampul. Selanjutnya kita akan mengisi baris dari table, di mana baris dari table berisi data komik seperti nomor, judul komik, serta sampul dari komik. Setelah ini, maka kita telah selesai membuat table. Yang kita lakukan berikutnya adalah membuat footer. Dalam membuat footer, pertama kita masuk ke website dokumentasi Bulma. Lalu kita cari footer. Klik yang ini, maka akan tersedia template footer yang dapat kita gunakan. Di sini kita dapat menggunakan template footer yang ini, kita copy dan kita paste
pada bagian setelah table. Lalu dapat kita modifikasi sesuai keinginan kita. Di sini, kita modifikasi dengan menambahkan PB1 dan PB4 untuk memberikan ruang tambahan pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kita juga menggunakan kelas HashBackgroundPrimary untuk memberikan warna latar belakang footer. Lalu ada style, yakni positionnya absolute, bottom 0, dan width 100%. Ini merupakan aturan gaya inline yang mengatur posisi, tinggi, dan lebar dari footer. Lalu kita akan membuat isi dari footer. Kita menggunakan kelas content dan #center. Kelas content berguna untuk memberikan tampilan yang konsisten untuk konten pada Bulma. Sementara #center seperti yang sebelumnya digunakan untuk membuat teks dalam div menjadi terpusat atau berada di tengah. Lalu, isi dari footer adalah seperti ini, di mana footer terdiri dari Fortuna, baik kelompok 4, dan copyright Politeknik Statistika STIS. Maka, hasil dari footer yang telah kita buat, beserta table yang telah kita buat, dan navigasi yang telah dibuat sebelumnya adalah seperti ini. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan mengerjakan page 03C, di mana kita akan membuat formulir untuk menambahkan daftar komik. Tampilan akhir yang ingin kita capai itu nanti akan seperti ini. Nah, di sini di bagian logo, kemudian judul, kemudian navigasi, dan juga footernya akan sama dengan sebelumnya. Kita hanya akan merubah di kontainer ini saja. Baik, kita masuk ke kodenya. Yang akan kita rubah adalah di bagian section. Di sini. Dari sini sampai nanti di tag penutupnya section. Oke, pada H1 atau judul, di sini atribut kelasnya adalah title PT2 #warning dark. Ini merupakan kelas custom yang dibawa dari Bulma. Judul yang akan kita pakai adalah form menambahkan daftar komik. Nanti akan muncul di sini. Kemudian, tabel ini yang sudah ada sebelumnya tadi, akan kita masukkan ke dalam tag form. Di dalam tag form ini, semua yang ada di dalamnya akan dianggap sebagai satu formulir yang sama. Kemudian, kelas yang akan kita gunakan adalah table is full width. Ini juga merupakan bawaan dari Bulma, di mana tabelnya ini nanti akan full dari kontainer sini sampai kontainer sini. Oke, kemudian karena ini adalah table, jadi akan menggunakan ini baris dan juga kolom. Baris yang ada di sini bisa kita lihat ditunjukkan oleh tag TR. Ada 1, kemudian ada di sini 2, kemudian ada 3, dan juga ada 4. Jadi ada 4 baris, dan ada beberapa kolom nanti. Pada baris pertama, di sini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama ini akan berisi tulisan nomor atau penjelas nomor. Ini nanti akan muncul di sini. Dan pada kolom kedua ini akan menjadi tempat untuk menginput. Dan tipenya itu adalah number. Jadi kita hanya bisa memasukkan tipe numerik saja ke sini. Kemudian atribut placeholder-nya itu adalah masukkan nomor. Di sini maksudnya adalah apa yang akan ditampilkan kepada pengguna pada tempat untuk menginput ini nanti. Ini adalah tampilan untuk inputan yang bertipe number. Di sini ada panah untuk menambahkan atau mengurangi nomornya gitu. Kemudian di sini juga diatur required atau wajib untuk diisi. Jadi kita tidak bisa mensubmit form ini sebelum tempat ini itu diisi begitu. Kemudian kita pindah ke baris berikutnya. Dari sini sampai sini ada 2 kolom juga. Pada tag TD ini 1 kolom dan pada tag TD ini 1 kolom lagi. Kolom pertama ini berisi kata-kata judul.
penjelas judul. Nanti akan muncul di sini. Dan pada kolom kedua, ini akan berisi tempat untuk menginput juga. Tetapi type-nya adalah teks. Di sini kita bisa mengisikan nama, nomor, atau karakter. Tetapi khusus untuk nomornya nanti akan dianggap sebagai string begitu. Kemudian placeholder-nya atau tempat untuk menjelaskan tempat menginputnya ini akan berisi kata-kata masukkan judul. Nanti akan muncul di sini. Dan ini juga diatur required atau wajib untuk diisi. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya dari TR ini sampai TR ini. Di sini juga terdiri dari dua kolom. Ini kolom pertama dan juga ini kolom kedua. Kolom pertama akan berisi kata-kata sampul. Ini nanti akan muncul di sini. Dan kolom kedua ini akan berisi tempat untuk menginput file. Tipenya adalah file. Nanti bentuknya seperti ini. Kita bisa memilih file yang berasal dari device kita pribadi. Kemudian, di baris terakhir, di sini hanya ada satu kolom. Kolom ini berisi tipe submit. Jadi, kita akan mengirimkan form ini jika kita mengeklik kata-kata tambah di sini. Value tambah ini maksudnya yang akan ditampilkan di kotak ini. Kata-katanya nanti akan tampil di sini. Kemudian, kelasnya adalah bottom is primary. Ini juga merupakan kelas custom yang disediakan oleh Bulma, di mana button ini nanti tampilannya menonjol begitu. Sudah selesai tabelnya, sudah sampai pada tag penutup. Mungkin itu dari saya. Untuk bagian footer, ini akan sama seperti yang sudah dijelaskan berikutnya. Di sini ada kata-kata Fortuna atau nama websitenya akan dicetak tebal. Kemudian ada tulisan by kelompok 4. Dan juga ada copyright-nya oleh Politeknik Statistika STIS. Kemudian untuk skripnya ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan modifikasi dari skrip yang ada dibawa oleh Bulma, disediakan oleh Bulma, begitu maksud saya. Sudah selesai. Mungkin begitu dari kelompok 4. Terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.